Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ni'amihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan kesehatan fisik kita. Tidak ada unsur sehingga kita hadir di masjid yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya. Engkau mengenal, engkau mengetahui bagaimana kesenangan hidup di dunia. Engkau tahu itu. Wahum bil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka dengan kehidupan akhirat mereka lalai. Karena pandangan mata kita, cara berpikir kita, hati kita apabila sudah tertaut dengan dunia, maka seakan-akan kita kekal di dunia ini. Karena itu hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya selalu mengingatkan kita. Salah satu cara beliau mengingatkan kita adalah menyebutkan keutamaan-keutamaan. Contohnya Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari utama, hari Jumat. Apa itu? Mengingatkan kita kepada Allah bahwa hari-hari yang utama ini Allah ingatkan kita bahwa kita manusia ada batasnya di dunia ini. Bayangkan hadirin dan jemaah yang berbahagia, insya Allah kita malam nanti sudah tarawih, besok sudah puasa. Berapa banyak saudara kita yang terus berdoa untuk sampai ke Ramadan tahun ini, tetapi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu mereka telah mendahului kita. Artinya apa? Mereka tidak sampai ke Ramadan tahun ini. Inilah hadirin dan jemaah yang berbahagia. Dan yang kedua, Sayyidul Suhur. Allah mengingatkan kita dalam 12 bulan itu, Allah ingatkan kita bahwa bulan Ramadan telah datang kepadamu. Ya, atar rahmah. Bulan Ramadan datang kepada membawa rahmah, membawa maghfirah, membawa mudikku minan nar, membawa menghindar pada neraka. Inilah hadirin dan jemaah yang berbahagia. Karena itu kita tidak boleh lalai. Allah mengatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bulan Ramadan sebagai penghulu bulan. Apa itu penghulu bulan? Penghulu itu terdepan. Ya, terdepan. Terdepan menjaga kita, membela kita. Karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini bulan yang utama. Karena itu jangan sampai kita kedatangan bulan Ramadan dengan fasilitas yang luar biasa kita lalai. Bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, salat sunat kita di bulan Ramadan itu dihitung dengan salat wajib. Sedekah kita dilipat gandakan. Dan target-target kepada kita hamba Allah dicamkan semuanya. Amalan-amalan luar biasa. Lingkungan kita, kalau selama ini kita dengan lingkungan itu tidak pas, tidak bisa bekerja sama, datang bulan Ramadan semuanya menjaga diri. Sudah terjadi ceasefire, sudah terjadi gencatan senjata. Ada yang mau berkelahi dengan saudara pas Ramadan, gencatan senjata. Seharusnya gencatan senjatanya permanen. Kita dewa sudah rentu, orang teduhnya sini buat berhenti, jangan sampai nanti itu lagi kerjaan-kerjaan kita setelah Ramadan. Tutup semuanya. Sikap-sikap yang tidak baik muncul, jangan lagi itu muncul. Tutup dengan bulan Ramadan.
hadirin sidang jemaah yang berbahagia, khutbah pada hari ini ada satu pertanyaan. Akankah kita menjadi hebat dengan Ramadan? Akankah kita menjadi hebat dengan Ramadan? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Austin dan beberapa orang psikolog di Amerika, mereka pergi keliling dunia. Mereka pergi keliling dunia mencari sebab kenapa lahir great leader, great person, great scholar. Kenapa lahir? Kenapa muncul orang-orang hebat di dunia ini? Kenapa bisa mereka muncul? Jadi para psikolog ini keliling dunia mencari orang-orang kenapa mereka hebat. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apa yang didapatkan oleh mereka ini ada 5. Ada 5 yang menyebabkan orang itu hebat. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Apa artinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Ternyata apabila orang berdoa kepada Allah, hatinya terikat dengan Allah. Kemanapun dia pergi, dia tidak sombong dan dia tidak congkak dan dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Maka posisi ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita kembali ke Ramadan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan sampai di bulan Ramadan ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita tidak berdoa. Allah sudah menyebutkan itu di akhir ayat setelah ayat puasa. Jangan sampai kita mengabaikan aktivitas kita berdoa di bulan Ramadan. Tolong kita semuanya, semua kita berdoa. Tentunya berdoanya diawali dengan dari kita sampai ke negara kita, sampai ke saudara kita, sampai ke sahabat kita. Kita doakan. Yang kedua, dikatakan oleh mereka, selalu belajar. Selalu belajar. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, seperti sering saya sampaikan kepada kita, bahwa kenapa Iqra turun? Ternyata dunia akhir zaman itulah dunianya ilmu pengetahuan. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka beliau itu membawa risalah seluruhnya membaca. Ini kita bayangkan hadirin, mereka sudah melakukan penelitian ke seluruh dunia, maka orang-orang hebat itu terus membaca. Tidak ada istilah membaca itu berhenti. Kita diperintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa artinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Tidak mungkin kita akan maju dan berkembang tanpa membaca. Tidak mungkin. Inilah temuan-temuan mereka. Yang ketiga, kerja keras. Kerja keras. Kalau hadirin melihat orang-orang sukses sekarang ini, tidak mungkin mereka tidur-tiduran dulu, tidak ada itu. Mereka semua kerja keras. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita. Bagaimana Nabi kita yang boleh berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa hijab, langsung seperti sekarang tersalur teleponnya dengan Allah, tapi dia tidak mengadu. Tidak mengadu. Dia mau bekerja keras, menunjukkan itu kepada kita. Ibadah Nabi kita seakan-akan dia bukan Nabi. Bagaimana beliau melakukan beribadah kepada Allah. Karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kerja keras ini penting. Kemarin saya ketemu dengan seorang profesor di Sumatera Utara. Kebetulan beliau itu alumni University of Hawaii. Kalau kita kan Hawaii kita bilang. Kalau orang Hawaii Hawaii. Kalau seperti kita di Amerika itu Hawaii. University of Hawaii. Ketemu dengan adik Presiden Barack Obama, Maya Suntoro. Maya Suntoro ini satu ibu dengan Presiden Barack Obama. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, begitu sampai kata-kata bagaimana bisa Barack Obama itu
orang hitam menjadi presiden Amerika? Itulah salah satu jawabannya. Ini kerja keras. Kerja keras. Di Obama itu luar biasa. Jadi hadirin dan jemaah yang berbahagia, maka orang-orang yang sukses salah satunya adalah orang pekerja keras. Kita, negeri kita ini sudah pasti semua pekerja keras. Kebun sejauh mata memandang kebun, pasti sudah pekerja keras semuanya. Tetapi bagaimana kita memaknai kerja keras? Apakah ada yang 5 ini pada kita? Jangan-jangan kita ini kerja fisiknya keras, tetapi yang lain tidak keras. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang keempat, disiplin. Disiplin. Jadi disiplin ini kalau kita lihat ajaran Islam, sebenarnya kita tidak perlu khutbah lagi itu. Tidak perlu khutbah lagi kita. Wal asri wad duha wal laili, semuanya menyangkut waktu. Tidak ada solat ibadah kita, semua menyangkut waktu. Kenapa umat Islam ini memandang remeh, memandang rendah terhadap disiplin? Gara-gara remeh dan tidak disiplin kita, hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, kemanapun kita pergi penghargaan orang itu rendah. Kenapa rendah? Janji jam 8, kita datang jam 10. Enggak ada lagi itu. Berarti kita bukan orang yang bisa diajak, bukan orang yang bisa dipakai. Kalau bahasa orang-orang di kepegawaian, tidak bisa diajak, tidak sepakai. Kenapa? Janji jam 10, datang jam 1. Sangat tidak efektif. Jadi kalau ada di lingkungan kita orang-orang seperti ini, sudah pasti orang gagal. Orang-orang yang tidak disiplin itu orang gagal. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Dr. Sun Yat-sen, pendiri RRT, Republik Rakyat Tiongkok yang sekarang Taiwan, representasinya Taiwan sekarang ini. Mereka waktu interaksi dengan bangsa barat, salah satu yang merubah Dr. Sun Yat-sen itu adalah waktu. Jam tangan. Kenapa ada jam tangan? Karena janji. Nanti kita ketemu jam 10, lihat jam. Itulah kesan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana Dr. Sun Yat-sen melihat barat pada masa itu. Yang kelima, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita. Apa kata beliau yang kelima? Pribadi yang baik, yang ramah, yang sopan, saling menghargai. Berapa banyak di antara kita pribadi yang baik, yang ramah, sopan, saling menghargai, sekarang seakan-akan itu sudah mulai tergerus, sudah mulai menurun, sudah berkurang. Dan ini di mana dididik? Dididik di dalam keluarga. Saya sudah pernah sampaikan di Masjid Ruhama dalam sebuah penelitian, anak yang sering dikasih tanggung jawab di rumah itu berpotensi besar akan sukses di masa depan. Anak yang sering dikasih tanggung jawab di rumah berpotensi besar akan sukses di masa depan. Tidak usah yang besar-besar dikasih. Nah, nanti kamu malam sebelum maghrib, semua sepatu sandal di depan rumah itu sudah masuk dalam ya. Itu aja kerja kamu. Besar dikit lagi nanti kamu semua lampu-lampu kamu matikan, ini kamu dikasih hidup satu. Seperti itu. Terbayanglah saya, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, orang-orang pengusaha di Aceh, pengusaha sukses. Misalkan Aceh Kongsi di Biren, Pajar Bejuri di Banda Aceh, banyak sekali itu. Pada generasi awal, generasi pendiri perusahaan itu luar biasa, luar biasa. Tapi pada generasi kedua, hampir semuanya gagal. Karena apa itu? Mungkin inilah salah satunya. Kata orang Melayu, sayang anak dipukul-pukul, jangan anak dikasih manja. Karena kalau anak kita dikasih manja, begitu kita tua, semua diserahkan kepada kita. Anaknya mau lahir, anaknya mulai turun mani, serahnya begitu. Wah, anaknya mau sumah, serahnya begitu. Aku terikuna gitu ya, wantu-wantu, wah serahnya begitu. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, saya ulangi kembali bahwa orang-orang hebat itu lahir karena 5 sebab. Pertama, mereka berdoa kepada Allah. Yang kedua, mereka terus belajar.
yang ketiga mereka pekerja keras, petarung, yang keempat mereka memang disiplin, yang kelima pribadi yang menyenangkan. Berapa banyak orang hebat, orang profesor, orang doktor tidak dapat apa-apa. Karena apa? Memang karena pribadinya tidak layak untuk dipromosikan dengan orang lain. Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan Ramadan ini, yang 5 ini semua ada dalam Ramadan. Semua ada dalam Ramadan. Marilah kita latih diri kita bahwa seakan-akan kita insya Allah akan menjadi orang hebat. Maka yang 5 ini kerjakanlah. Ya, semuanya ada dalam ibadah di dalam bulan Ramadan. Disiplin kita, ini semua sudah terhidang. Semua sudah terhidang nih waktu buka puasa. Tapi belum waktunya, tidak berani kita sentuh. Padahal kita punya. Kita punya tuh. Kita beli, semuanya kita beli. Kita punya depan kita. Tapi kita tidak bisa makan. Kenapa? Karena belum waktunya. Itu contoh. Luar biasa. Kalau ini terjadi di negeri kita, ya Allah, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, akan maju negeri kita. Pengalaman saya di luar negeri begini. Kalau masuk jam 8, itu 7.30 sudah di ruangan. Kalau pulang jam setengah 5, jam 5 masih di ruangan. Saya tanya, kenapa seperti ini? Ternyata itu muncul karena cinta dan tanggung jawab. Jadi kalau kita belum cinta kepada pekerjaan, maka kita akan abal-abal, tidak akan muncul tanggung jawab. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, membentuk kita menjadi generasi-generasi umat-umat yang hebat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Insyaallah itu akan terjadi apabila kita bisa menjaga ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zirqullahi akbar wallahu yuntasana wa aqimus salat.